Ku masih setia dengan mimpi kita semua. Hingga kini ku percaya. Memeriksa sejumlah saksi atas kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta tahun. Dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka yang dijerat tersangka antara lain Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Edi Wahyudi, Direktur Utama PT Arsigrapi Sugiharto, dan Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara sekaligus Direktur PT Duta Mas Indah Heri Sukamto. Kasusnya kita putuskan Mandala Krida itu ternyata besar sekali, patut diduga lebih dari puluhan miliar. Dan itu mesti patut diduga itu jamaah. Tidak bisa tidak jamaah, nggak mungkin nggak jamaah. Kalau sudah mencapai puluhan miliar mesti jamaah. Nah, itu harus kita bersihkan. Pokoknya itu harus bersih, maka kita akan mewariskan anak cucu kita, masyarakat ini, dan masyarakat yang betul-betul bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin membahas video pembelajaran kita mengenai korupsi dana renovasi Stadion Mandala Krida. Yang sebelumnya saya Faris Izulhak dan rekan saya Eka Permana Sakti. Yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat makna bahwa negara Indonesia hidup berdasarkan dengan hukum, bukanlah atas kekuasaan. Dengan hal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa NKRI merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan negara kekuasaan, menjunjung tinggi adanya keadilan, hak asasi manusia, dan adanya kepastian hukum dalam kedudukan rakyat di mata hukum dari pemerintahan. Hukum menyatakan apapun yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya natur reject person yang dalam kenyataannya ia berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Tindak pidana khusus adalah proses pidana yang ketentuan hukumnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KKU. Tujuan kodifikasi dan standarisasi hukum pidana adalah untuk mengkonsolidasikan seluruh hukum pidana dalam satu buku hukum dan menciptakan hukum pidana yang sistematik, mudah dipahami, dan dapat diterapkan. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi dan standarisasi hukum diperlukan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, tentu saja timbul kejahatan-kejahatan baru yang memerlukan aturan dan regulasi baru untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Pidana Khusus diperkenalkan. Keinginan untuk melakukan kodifikasi dan harmonisasi hukum pidana yang merupakan karya bangsa Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Presiden beberapa kali berganti dan puluhan orang diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Namun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal menghasilkan kodifikasi hukum pidana. Meski kini sudah ada rancangan undang-undang pidana, hukum dikirimkan undang-undang tersebut telah diserahkan ke DPR. Sebagai perbandingan, hukum pidana yang ada saat ini merupakan warisan zaman kolonial Belanda yang mulai berlaku sejak pada 1 Januari 1918 di bawah pemerintahan Besluit van Starvest for Netherlands Indian. Persiapannya hanya berlangsung selama 5 tahun sejak terbentuknya Komisi Persiapan pada tahun 1913 hingga berlakunya pada tanggal 1 Januari 1918. Hal ini menunjukkan bahwa mempersiapkan kodifikasi hukum pidana sebenarnya bukanlah suatu perkara yang sulit. Sekalipun ada kemauan dan kemauan,
kesungguhan untuk mengembangkan dan mempersiapkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus karena KUHP yang baru belum disusun. Maka KUHP yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi. Banyaknya standar dan sanksi tidak lagi memenuhi banyak kebutuhan masyarakat modern. Indonesia memiliki nilai-nilai fundamental di Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Visi yang terkandung dalam ideologi menjadi sorotan guna menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Keberadaannya yang kuat diyakini mampu mendorong perkembangan negara sampai kepada pembangunan nasional dan meminimalisir benteng dalam prosesnya. Bangsa Indonesia disatukan dengan adanya rasa satu dan kepribadian yang sama sebagai masyarakat Indonesia. Nilai sakral yang terkandung di dalamnya menjadikan penguat jika dalam menumbuhkan rasa hormat, toleransi, dan gotong royong antara rakyat. Ideologi memberikan legitimasi kekuasaan bagi penguasanya yang memerintah. Support dari rakyat terhadap ideologi tentunya mampu mengkokoh legitimasi pemerintah yang memudahkan penyelenggaraan kebijakan umum, sehingga keamanan dan stabilisasi negara bergantung pada kepercayaan rakyat terhadap penguasanya. Proses pembangunan mampu memunculkan benih hingga hasil kemajuan dalam bernegara. Kondisi sosial juga sangat terpengaruh pada adanya pembangunan nasional, terutama bagi masyarakat yang memiliki dampak sosial yang kurang baik, terutama menyangkut persoalan pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini sangat berdampak pada keuangan negara, hak sosial, dan ekonomi masyarakat. Pancasila berperan sebagai nilai-nilai religi, kemanusiaan, persatuan rakyat, dan keadilan sosial yang semuanya berperan dalam pembangunan nasional, kemajuan, dan perkembangan bangsa Indonesia menjadi harapan yang tentunya tidak lepas dari makna dalam ideologi tersebut. Segala bentuk dan metode yang telah dimungkinkan menjadi faktor pendukung dalam perkembangan negara demi menuju kemajuan negara tentunya tidak menjadi hal yang diajukan. Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia. Pemerintahan telah melakukan banyak upaya untuk memberantas korupsi, namun tampaknya sia-sia. Banyaknya buku tentang korupsi telah diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Korupsi diartikan secara sederhana sebagai tindakan yang dilakukan oleh siapapun atau dalam sistem pemerintahan atau penyelenggaraan negara, yaitu pejabat atau orang yang berkaitan dengan jabatannya yang merugikan negara secara melawan hukum. Korupsi dianggap sebagai benalu yang menggerogoti patok bangsa yang seharusnya mampu menopang kehidupan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan negara namun juga menghambat adanya pembangunan nasional, namun merugikan hak-hak masyarakat dan mencederai nilai sakral dari yurisdiksi dan ideologi negara Indonesia. Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dikarenakan korupsi dinilai sebagai kejahatan luar biasa karena menyebabkan banyak kerugian dari kerugian negara dan kerugian yang menyangkut kehidupan orang banyak seperti negara, rakyat, dan kondisi ekonomi nasional. Tindak pidana korupsi telah dikhususkan menjadi tindak pidana khusus korupsi. Tindak pidana ini memerlukan penanganan khusus karena secara tidak langsung kasus korupsi bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Dalam proses pembuktian, tindak pidana khusus korupsi seringkali kesulitan dalam membuat terang kasus dikarenakan sifatnya yang tersembunyi sehingga diperlukan proses pembuktian yang sangat kuat. Penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cepat dan tepat guna mencegah semakin merajalelanya korupsi yang menghambat pembangunan nasional untuk perkembangan dan kemajuan negara. Penetapan korupsi sebagai tindak pidana khusus menimbulkan beberapa konsekuensi, yaitu terbentuknya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
penerapan yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi seperti hukuman pidana yang lebih berat dan denda yang besar. Dengan hal tersebut, KPK diberikan wewenangan khusus untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penahanan terhadap pelaku korupsi. Berikut faktor-faktor terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor individu, adanya keinginan yang tidak mampu dikendalikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempedulikan orang lain atau yang berlaku. Kelemahan moral mengenai pemahaman dan implementasi nilai moral etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, faktor organisasi. Kurangnya kontrol internal dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang lemah dalam suatu organisasi yang berpotensi memudahkan terjadinya korupsi. Kurangnya keteladanan pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, ada faktor eksternal. Kurangnya menegakkan hukum terhadap perilaku korupsi yang mampu menciptakan iklim pesimis dan mendorong terjadinya korupsi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik yang dapat membuka celah terjadinya korupsi. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan korupsi. Urgensi dari adanya peraturan tersebut yaitu memberikan perlindungan hukum terkait hak rakyat dan menjadi keadilan seperti kerugian hak rakyat secara luas, hak atas pendidikan dan kesehatan, dan infrastruktur, menjaga kepercayaan publik dan stabilitas negara. Pada akhirnya itu dapat memicu stabilisasi dan konflik sosial. Peraturan perundang-undangan anti korupsi yang kuat dan konsisten dapat membantu melancarkan proses pembangunan mengenai reputasi, terutama pandangan dan penilaian masyarakat. Pada intinya, latar belakang dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Hukum tidak hanya mengatur perbuatan melawan hukum, tetapi juga memberikan panduan untuk tindakan hukum yang mungkin terjadi, termasuk oleh lembaga negara. Kodifikasi dan standarisasi hukum pidana diperlukan karena Kitab Undang Hukum Pidana yang ada tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat, sehingga diperkenalkan Undang-Undang Pidana Khusus Korupsi sebagai tindakan pidana khusus sangat merugikan negara dan masyarakat, memerlukan penanganan khusus melalui penyebab korupsi meliputi faktor individu, organisasi, dan eksternal, seperti kelemahan kontrol internal dan rendahnya penegakan hukum. Pemerintah menetapkan berbagai peraturan anti korupsi termasuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan pembentukan KPK untuk mencegah memberantas korupsi. Kasus korupsi seperti dalam pembangunan Stadion Mandala Krida di Yogyakarta menunjukkan perlunya penanganan multi aspek yang efektif untuk mengatasi dampak buruk korupsi terhadap pembangunan nasional dan kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya mengenai rumusan masalah. Bagaimana penyesuaian solusi dengan multifaktorial guna mencapai hasil pencegahan preventif dan penanganan represif pada tindakan pidana khusus korupsi. Ya, setelah kita mengetahui dari rumusan masalah yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, kita lanjut ke pembahasan. Di pembahasan kali ini yang pertama ada kasus. Yang pertama kasusnya KPK telah menahan Dedi Risdianto terkait korupsi dana proyek pembangunan Stadion Mandala Krida di Yogyakarta yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 31,7 miliar. Untuk yang kedua ada kronologi. Kasus ini bermula pada 2012 ketika Dispora DIY mengusulkan renovasi Stadion Mandala Krida dan menunjuk PT Asgirapi secara sepihak untuk melaksanakan proyeknya. Yang ketiga ada tersangka. Untuk tersangka tersebut ada beberapa tersangka. Salah satunya ada Edi Wahyudi, Kepala Bidang Pendidikan
khusus Dispora DIY, ada Sugiarto, Direktur Utama PT Asgarapi, ada Heri Sukamto, Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara, dan ada Dedi Risdianto. Lalu di dalam pembahasan masih ada modus. Untuk modus kasus tersebut yaitu kolusi dalam proses lelang, penambahan persyaratan teknisi untuk menegakkan lelang oleh perusahaan tertentu. Lalu ada tindakan, untuk tindakannya yaitu penahanan dan vonis tegas terhadap para pelaku. Lalu ada pencegahan. Untuk pencegahan tersebut diharapkan penguatan regulasi dan pengawasan dapat mencegah korupsi serupa di masa yang akan datang. Ya teman-teman, setelah kita mengetahui pembahasan, ada juga kesimpulan dari permasalahan ini. Untuk kesimpulan dari permasalahan ini yaitu kelancaran penyelenggaraan negara bergantung pada lancar atau tidaknya klausa lain seperti biaya, sumber daya, dan hal-hal yang lainnya yang masih berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Korupsi menjadi satu faktor yang terbesar dalam memengaruhi pembangunan nasional. Terjadinya korupsi bersifat multifaktorial, di mana untuk menentukan solusi pada setiap kasus korupsi disesuaikan pada faktor yang mendasari terjadinya korupsi tersebut. Karena setiap faktor memiliki penanganan yang berbeda-beda sehingga perlu untuk meningkatkan terkait faktor yang mendasari terjadinya suatu tindak pidana korupsi guna menemukan metode penerapan sesuai yang ada dan efektif dalam upaya pencegahan preventif maupun penanganan repreventif pada kasus korupsi guna kelancaran pembangunan nasional. Ya, mungkin cukup sekian video pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata yang sulit dipahami dan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.